Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un, sahabat SN Media, dimanapun Anda berada. Kembali pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang jelas. Tapi kita nggak bicara lagi masalah kopi yang jelasnya nih. Di sini sudah bersama kita, terima kasih Bang Wendy Melva, pengasuh Ruang Demokrasi. Kita mungkin akan bicara seputar demokrasi yang ada di Lampung. Kita akan evaluasi sesuai dengan apa kemarin judul buku Abang ya, untuk mengukur dan menakar demokrasi di masa pandemi. Nah, ini ada seri lanjutannya. Baik, sahabat ASN semua, jangan kemana-mana, masih dalam channel ASN Podcast Media. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Sahabat SN dimanapun Anda berada, masih seputar acara kegiatan kita, ngobrol pintar. Nah gitu, launching program baru. Oh iya nih, Bang Wendy, terima kasih sudah hadir ya di studio atas undangannya. Ini salah satunya kunjungan balasan kalau kata orang kan gitu. Saya waktu itu berkunjung ke tempat Abang, dan Abang sekarang berkunjung di studionya SN, launching program ngobrol pintar. Jadi kita akan bicara, Bang, ini kan kita akan evaluasi ya hasil daripada Pilkada 8 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Lampung. Jadi apa menurut Abang hasil-hasil yang sudah dicapai oleh penyelenggara, oleh badan pengawas, terus dengan kondisi masyarakat di masa pandemi ini? Terima kasih Bung Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun. Saya izin juga dibuka ini ya maskernya, kita supaya sudah berjaga jarak. Ya, mudah-mudahan karena jaraknya memenuhi syarat ya, sehingga kita berlaku 3M lah ya. 3M. Terima kasih Bung Heri, dan saya hari ini happy bisa datang ke sini ngopi ya. Ngobrol pintar. Tapi tadi udah ngopi juga kan. Udah ngopi juga kita di ruang tunggu ya. Iya, jadi antara ngopi yang benar dengan ngobrol pintar, saya kira ini nanti nggak kalah serunya. Nggak kalah seru ya. Terima kasih. Jadi kalau tadi Bung Heri bilang evaluasi terhadap pilkada, saya mungkin memilih diksi yang agak lebih soft saja. Jadi ya? Kalau saya gitu, jadi nggak ekstrim nih Bang. Iya. Kalau dibilang evaluasi, saya bukan punya kapasitas yang cocok untuk mengevaluasi, tapi barangkali sebagai bagian daripada entitas demokrasi di Lampung, ya memberikan beberapa catatan-catatan lah dengan pelaksanaan pilkada. Jadi saya kira pilkada 8 kabupaten kota di Lampung sebagai bagian daripada pilkada serentak 270 daerah se-Indonesia di era pandemi ini, menurut saya relatif cukup berhasil. Relatif cukup berhasil. Dengan catatan-catatan. Tentu dengan catatan-catatan. Dalam konteks penyelenggaraannya yang aman dari sudut Kamtibmas berhasil. Tapi kalau dari sudut legalitas atau tingkat keberhasilan diukur daripada kualitas demokrasinya, partisipasi pemilih, dilihat dari partisipasi pemilih. Nah, ini agak panjang nih obrolan kita di soal ini ya kan? Karena memang ternyata meskipun berhasil, kemudian juga relatif aman, kecuali sempat ada hal yang bersih tegang sedikit di pesisir barat ya. Tapi itu biasa ya Bang. Ya, relatif yang lain tuh aman. Hanya partisipasinya ini pertama secara umum dia di bawah target nasional. Kemudian kalau dibandingkan dengan pemilu 2015
dia ada kenaikan tingkat partisipasinya. Sedikit ya? Ya, ada kenaikan sedikit. Dan dari keseluruhan 8 kabupaten kota itu ada 2 daerah yang tingkat partisipasinya melampaui target nasional, yaitu Metro dan Pesisir Barat. Pesisir Barat. Hanya 1 daerah yang partisipasinya relatif sangat rendah, bahkan turun dari hampir 3% dari partisipasi tahun 2015. Tahun 2015. Yaitu Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan. Artinya apa? Kalau kita ukur dari partisipasi, nah ini fluktuatif, dan antara daerah satu dengan daerah lainnya punya case yang berbeda-beda. Kemudian kalau diukur dari karena ini juga dilaksanakan pada saat era pandemi, belum ada angka yang membuktikan bahwa pilkada ini menjadi klaster daripada penyebaran pandemi. Dan relatif memang secara umum angka penurunan terpapar dari COVID-19 relatif rata saja. Relatif rata saja. Jadi bisa kita katakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dengan pelaksanaan pilkada. Artinya prokes mereka berhasil lah ya. Ya, itulah salah satunya bahwa ternyata prokes yang dihimbau oleh pemerintah dan juga khususnya para penyelenggara itu berhasil dipatuhi dengan melihat bahwa tidak terjadi lonjakan, sehingga kita bisa katakan bahwa pilkada tidak menjadi klaster penyebaran virus COVID-19. Tapi bahwa tetap ada angka yang meningkat ini secara umum, saya kira bukan karena hanya disebabkan oleh pilkada. Iya. Saya kira itu catatan-catatan. Oke Bang, kan Abang kalau kita soroti untuk daerah Kabupaten Lampung Selatan, Abang kan memang pernah mimpin di sana ya. Nah ini kenapa ya tipe masyarakat, apa karena persoalan pandemi atau memang suatu mereka udah ketertarikan lagi, atau bahkan memang mungkin secara secara pragmatis ada hal-hal yang mungkin kurang bagi-baginya di Lampung Selatan. Gimana tuh menurut Abang, gimana? Yang pertama, sebagai salah satu pemerhati demokrasi di Lampung, saya prihatin dengan angka partisipasi yang begitu rendah di Kabupaten Lampung Selatan. Terus kemudian berikutnya ditemukan angka yang juga cukup besar, bahwa ternyata formulir C undangan itu tidak sampai kepada pemilih, yang angkanya hampir sampai 32.000. Hampir luar biasa. Nah, tentu ini perlu dicermati, bukan dalam konteks hanya untuk mencari penyebabnya, tetapi hal-hal seperti ini jangan sampai terulang pada kegiatan-kegiatan demokrasi selanjutnya. Betul. Karena ini berbahaya bagi tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan hak pilih. Karena hak pilih ini ditentukan oleh negara, oleh konstitusi, bahwa ini adalah hak konstitusinya. Satu orang aja negara hilang hak konstitusi, ini sudah luar biasa. Jadi persoalan, persoalan. Makanya, angka 32.000 ini perlu kita lihat anatominya, bagaimana bisa terjadi sehingga bisa sebanyak itu. Apakah ada unsur kesengajaan? Ini terutama pihak penyelenggara ya? Iya dong. Jadi kan yang berhak untuk mendistribusikan formulir C undangan itu, panggilan untuk memilih itu adalah tugas dan tanggung jawabnya pelaksana kan, yaitu jajaran PPS di tingkat bawah, KPU dan jajaran sampai tingkat bawah. Yang melibatkan RT ya? Ya, sampai tingkat PPS kan, melibatkan RT dan sebagainya. Kalau ini ada unsur kesengajaan, berarti ada unsur pidana di dalamnya. Terlebih lagi kalau misalnya bisa dibidik bahwa ada daerah-daerah tertentu yang mungkin menjadi basisnya pendukung salah satu calon, ini kemudian tidak terdistribusikan. Nah, ini lebih bahaya lagi. Tapi ini menarik Bang ya. Ini mungkin bisa
bisa menjadi satu percontohan nih ketika ini diangkat ke ranah pidana ya. Ya, ranah pidananya muncul ketika ada mens rea. Ada mens rea daripada si orang yang diduga melakukan pendistribusian yang tidak maksimal itu tadi. Ya, atau dengan sengaja dia kan gitu. Ya, jadi ada niatan ya kalau di dalam pidana itu kan ada niatan untuk sengaja menghilangkan hak pilih warga negara. Ya. Nah, ini bukan cuma persoalan pidana, tapi menjadi persoalan negara yang luar biasa kalau seperti ini. Sehingga zaman seperti ini kok masih ada upaya-upaya untuk menghilangkan hak pilih orang. Nah, ini yang harus nanti sama-sama kita cermati lah. Saya berharap Bawaslu, kemudian para pemerhati, termasuk media, termasuk Bung Eri juga bisa berpartisipasi untuk memperhatikan ini dengan sebaik-baiknya supaya jangan lagi ada hal yang bisa terulang seperti ini. Ya, oke Bang. Kalau kita lihat memang rendahnya partisipasi pemilih di Lampung Selatan mungkin ada faktor X yang nanti mungkin kita dan kawan-kawan coba ya telusuri ya apa penyebabnya, apakah ada faktor kesengajaan atau tidak. Nah selanjutnya dari hasil pilkada-pilkada yang sehingga sudah ditetapkan oleh KPU kabupaten kota di 8 kabupaten kota, ada menurut Abang apa yang meninggalkan sisa yang tidak baik lagi? Ya, masih ada catatan-catatan yang pertama memang menjadi tradisi demokrasi kita itu evaluasi dalam tanda kutip muncul setelah ada pemenang dan ada yang dinyatakan kalah. Baru munculnya yang kalah mengevaluasi karena ada gini, ada gini. Ya seperti orang nonton bola ya kan gitu. Sebaiknya menurut saya kalau memang ditemukan ada indikasi kecurangan berbagai bentuk, itu mestinya jangan nunggu ketika terjadi pemilihan. Contoh misalnya kalau ada dugaan atau ada indikasi keterlibatan ASN, pada saat itu sudah harus dipersoalkan sehingga bisa melakukan kontrol terhadap munculnya masalah. Betul. Tapi kalau ketika misalnya sudah terjadi pemilihan, ada yang menang, ada yang kalah, baru kemudian yang kalah melakukan evaluasi, kan publik juga menilainya jadi wah ini karena dia kalah jadi banyak evaluasinya. Dan harusnya ada batasan waktu ya. Dan ada kadaluarsa waktu seharusnya. Jadi cepat direspon oleh bawah sendiri. Ini sementara ini kelihatannya kan banyak sekali yang diabaikan sehingga atau mainnya di akhir gitu setelah ada menang dan kalah. Ya, jadi saya kira secara filosofinya bahwa mekanisme kontrol baik oleh publik, oleh pers, oleh Bawaslu khususnya terhadap penyelenggaraan yang dianggap tidak rule of the law gitu, tidak sesuai dengan aturannya, rule of the game, bukan hanya untuk mengadili atau memberikan sanksi terhadap mereka yang melanggar, tetapi yang lebih jauh adalah bagaimana supaya modus-modus, pola-pola, hal-hal yang tidak demokratis gini, kemudian cenderung melakukan pelanggaran hukum, tidak terulang pada agenda berikutnya. Jadi kita lebih fokus kepada situ sebetulnya. Iya. Nah terus gini, saya lihat Bang, ini sulitnya dijerat ya, ketika ada bicara ada unsur money politik atau ada dugaan unsur money politik, yang sekarang mungkin masih proses di Bawaslu. Saya agak sedikit pesimis ya. Karena yang jelas ketika mereka jerat itu justru bukan intellectual gradernya gitu loh. Walaupun itu mungkin dilihat secara masif gitu, tetapi lebih pada personnya, ya kan? Nah, kita memang yakin bahwa hukum pidana juga tidak bisa berandai-andai atau tidak bisa merangkai sesuatu hal yang memang tidak punya hubungan ketika dia putus hubungan hukumnya. Nah ini sementara kan dengan adanya putus hubungan hukum, ya otomatis kan nggak mungkin bisa. Nah gimana menurut pemikiran Abang, apa hal yang ke depan yang harus diperbaiki? Saya kira gini, persoalan money politik ini seperti angin ya. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Atau mohon maaf kalau saya gunakan terminologi seperti kentut. Ada baunya tapi tidak kelihatan bentuknya seperti apa. Itulah money politik. Dari setiap agenda selalu muncul seperti itu. Ada money politik yang dimainkan secara kasat mata. Ada juga money politik yang dimainkan dengan secara
sistemik. Halus ya caranya ya. Jadi yang lebih parah lagi, kalau money politik itu menggunakan sumber daya dari pihak swasta, ya itu yang terjadi. Yang lebih parah kalau misalnya money politik ini menggunakan sumber-sumber pembiayaan dari uang negara atau uang rakyat melalui APBD. Nah ini juga yang perlu jangan sampai abai kita tidak kita soroti. Ya mohon maaf. Jadi mestinya memang sejak ada batasan waktu bahwa incumbent itu tidak boleh menggunakan anggaran misalnya pos bantuan atau bantuan sosial atau apapun bentuknya. Nah ini kan kadang-kadang kita menjadi catatan ya. Ketika misalnya kita pandemi, negara mulai pemerintah menugaskan kepada kepala daerah untuk menjadi ketua gugus tugas dengan menggunakan anggaran negara, anggaran pemerintah. Padahal yang bersangkutan atau mungkin keluarganya itu juga menjadi kontestan. Nah, ya akan lebih leluasa dia menggunakan anggaran negara itu misalnya dengan melakukan penyemprotan dengan membagi hand sanitizer dengan berikan bantuan sosial. Sementara kompetitornya yang lain sulit untuk dia menggunakan modalnya sendiri. Nah ini jadi artinya jangan hanya fokus kepada misalnya yang dibagikan dalam bentuk cash tunai, misalnya ada yang membagikan uang atau mungkin bentuk lain secara nyata, secara kasat mata begitu. Tapi juga perlu kita rapihkan lah ya hal-hal yang bersifat sistemik dengan menggunakan anggaran uang negara. Ini juga bentuk-bentuk money politik yang harus kita. Jadi memang saya lihat itu memang bisa dikatakan fasilitas yang memang dipunyai oleh incumbent. Nah hal-hal ini kan secara general nih di seluruh Indonesia, kabupaten kota yang menyelenggarakan itu. Dan yang saya lihat memang harus berjiwa fair play ya. Artinya saya lihat paling yang bisa hanya ngerem ya dirinya yang dia takut sama Tuhan. Sementara ini kan belum ada gitu jangkauan hukum yang bisa membuat satu sistem itu sehingga menjadi fair permainannya gitu. Ya. Itu bagus sekali Bung Eri. Jadi memang saya tertarik dengan narasinya Bung Eri ya dalam bentuk pertanyaan ini. Jadi memang harusnya dalam rangka menjaga sikap-sikap fairness dalam penyelenggaraan sebuah kompetisi, termasuk kompetisi demokrasi di negara kita, itu betul-betul semua pihak yang nanti menjadi kontestan itu dijaga betul ininya. Kemampuannya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau bahkan mungkin diukur gitu, standar uangnya harus sama gitu, jadi permainan itu sangat fair. Kalaupun dia lebih udah nggak boleh, ya kan gitu. Nah sementara ini kan saya pikir hanya slogan ya. Slogan kenapa? Artinya ada rekening dana kampanye, ada yang kecil, ada yang besar, bervariasi. Sehingga itu yang membuat ketidakfairan nantinya gitu. Sebetulnya kalau mau ideal betul, pilkada itu semuanya dibiayai oleh negara. Kalau mau ideal betul, sehingga tidak ada pembebanan terhadap calon. Dan calon pun bertarung itu hanya bertarung tentang ide, gagasan, dan kapasitasnya. Tidak bicara pertarungan logistik lagi. Dan tentu hal-hal seperti ini akan menjadi hal yang baik. Dan dia tidak perlu untuk mempertimbangkan untuk recovery dana yang pernah dia keluarkan. Betul. Sehingga juga bisa menekan angka-angka kemungkinan kecenderungan orang untuk bermain kotor ketika dia menjadi pejabat. Atau dia melakukan langkah-langkah yang berbau korupsi sehingga untuk mengembalikan dana yang pernah dia keluarkan. Tetapi persoalannya adalah memang sekarang kemampuan keuangan negara kita belum sampai di sana. Belum bisa menjangkau itu. Nah, oleh karena itu sambil proses menuju ke sana, tentu hukum harus bisa menjangkau. Fungsi hukum ini kan law as a tool of social engineering. Hukum berfungsi untuk merekayasa masyarakat ya. Nah, termasuk dalam soal pilkada.
kalau dia supaya misalnya nanti incumbent atau keluarganya atau siapa saja bisa berlaku sifat-sifat fairness, maka juga baik yang kompetitor yang di luar incumbent maupun yang incumbent atau keluarganya itu dibatasi untuk tidak melakukan langkah-langkah. Betul. Itu termasuk misalnya penggunaan dana APBD, penggunaan uang negara, bantuan-bantuan sosial itu. Terus yang di luar incumbent juga harus fair, ya harus kan? fair juga, Kalau memang nggak punya dana untuk kos politik ya nggak usah nyalon. Kalaupun ada penyandang ya penyandang dana ini harus fair juga. Gitu. Yang batasannya juga terbatas gitu ya. Oke, Bang Wendy. Terus saya lihat kan itu mungkin akan kedepannya secara ideal ya dan konseptual itu sangat baik ya. Tetapi ini kan saya lihat goodwill ya, kemauan dari partai-partai, elit-elit partai ini kan ya mungkin sulit kita untuk bisa menyamakan visi dan persepsi ke sana. Indonesia ini yang saya perhatikan, Bang, ketika dia sistem atau administrasi tidak berbasiskan IT dan sebagainya, ini justru kan ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan gitu tanda petik oleh oknum-oknum. Tetapi kalau memang dia secara sentralistik didesain manajemennya berbentuk berbasis IT, ini kan akan sulit. Nah, termasuk juga beberapa waktu lalu banyak sekali kesepakatan tokoh-tokoh ingin sekali sebetulnya gimana pemilu kita itu menggunakan digital ya kan, artinya e-voting. Nah, ini gimana menurut Bang Wendy? Ya, yang pertama tentu kita berharap bahwa pemilu sebagai sebuah mekanisme ketatanegaraan ini berjalan secara fairness dan adil. Oleh karena itu tentu salah satu problem kita adalah soal pembiayaan. Dengan contoh misalnya ketika negara memberikan tambahan porsi dana partai kepada partai-partai, tapi konsekuensi di balik itu partai tidak lagi bermain untuk mencari pembiayaan tambahan untuk kegiatan partai. Betul. Kata kunci yang pertama adalah penegakan hukum. Siapa saja melanggar hukum, tegakkan hukum. Yang kedua, kita tentu mesti menyiapkan perangkatnya. Seperti tadi yang saya sebutkan di awal bahwa sebenarnya dengan adanya penambahan dana partai, partai tidak lagi bergairah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mencari sumber-sumber pendapatan untuk pembiayaan partainya. Jadi ini juga menekan kemungkinan orang untuk berbuat curang. Iya, kan? Itu mungkin secara idealnya, Bang. Tetapi kan ada oknum-oknum di dalam partai yang dia bukan hanya sebatas ini bukan pembelanjaan partai loh, pembelanjaan saya pribadi dan keluarga gimana? Nah, memang kita untuk sampai sana butuh kerja keras dan waktu yang panjang ya. Tapi paling tidak kan kalau tadi di awal saya sudah katakan kalau misalnya pilkada itu juga bisa mampu dengan mengambil contoh. Sekarang partai bisa dibiayai oleh negara, pada berikutnya nanti pilkada semuanya dibiayai oleh negara. Tentu kan kos politik ini akan menjadi minimal bisa berkurang dan persoalan konflik yang akan timbul juga berkurang. Gitu. Misalnya pembiayaan untuk sewa perahu atau penggunaan partai dan sebagainya itu jadi menjadi nol, bahkan bisa menjadi nol. Jadi tidak lagi ada pembiayaan high cost politik dan bahkan partai bisa melihat kualitas daripada calon-calon tadi ya kan. Jadi fit and propernya ini benar-benar nih. Muaranya situ. Ya kan? Jadi karena mungkin Abang kan pernah punya pengalaman juga ketika fit and proper mau jadi wakil bupati dan bupati ya kan. Jadi partai-partai bisa bekerja secara maksimal dan ideal. Jadi bukan mohon maaf tidak mengusung calon yang logistiknya kuat, tapi betul-betul mengusung calon yang memang secara kemampuan, kapasitas dan track recordnya betul-betul baik di masyarakat. Jadi, dan punya moralitas yang terus goodwill-nya, care-nya terhadap masyarakat. Iya. Jadi betul-betul bahwa kalau sekarang relatif calon itu sedikit. Bandar Lampung 3, ya kan? Lampung Selatan 3.
Soran 2, Lampung Timur 3, Lampung Timur 3, Lampung Waikanan 2, Tengah 3, Lampung Tengah 3, Lampung Pesisir Barat 3. 3. Ya. Tapi ini mohon maaf, berdasarkan obrolan di warung kopi, Iya, iya. inilah mereka yang dianggap punya kemampuan logistik untuk bertarung. Ya, gitu loh. Yang lain nggak sanggup karena Iya, iya. logistiknya harus kuat. Bukan ada pertanyaan ketika fit and proper di partai, ente punya sangmu berapa? Nah, itu ini menjadi bisik-bisik tetangga Iya, lah gitu ya. Tapi memang itu realitas sekarang Iya, kan gitu. iya, betul. Artinya fakta empiris yang ada saat ini ya. Nah, itulah makanya kalau dengan pola tadi yang kita coba gulirkan, Iya, mungkin ke depan pilkada itu akan diikuti oleh kontestan yang sedikit, tapi bukan karena persoalan logistik, Betul. tapi karena memang kapasitas dan track record di masyarakatnya yang betul-betul itulah orang-orang pilihan. Betul, betul. Sehingga nanti akan terjadi kompetisi sehat, yang kuat dan sehat sekali gitu. Jadi ini juga berdampak kepada soal legitimasi. Dan beradu kan? gagasan ide-ide gitu ya. Iya, ini juga akan sangat berpengaruh dengan legitimasi hasil pemilihan. Iya, gitu. iya. Jadi bukan karena istilahnya tuh wanipiro. Iya, iya. Itu. Iya. Iya. Oke Bang Mendy, ini mungkin bentuk evaluasi kecil lah ya, catatan yang juga di ruang demokrasi 8 Desember kemarin di 9 Desember kemarin di 8 kabupaten kota, yang menjadi satu catatan-catatan untuk bisa diperbaiki ke depan, dan ini mungkin sebuah instrumen pemikiran-pemikiran yang juga bisa digunakan untuk Indonesia ke depan agar demokrasi kita lebih baik, lebih legitimasinya lebih betul-betul sempurna. Oke sahabat ASN, jangan kemana-mana, masih di channel yang sama, ASN Media, edisi Ngopi Ngobrol Pintar.